Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Baik. Teman-teman, kali ini aku mau ajak kalian untuk sama-sama kita mereview pelajaran biologi pada bab metabolisme, yaitu katabolisme. Kalau kalian penasaran, yuk ikutin terus videonya. Jangan di skip ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Okay guys, let's check this out. Halo teman-teman, balik lagi. Ya teman-teman, kali ini kita akan nge-review tentang materi katabolisme yang tadi sudah disebutkan ya. Untuk pertama kali, sebelumnya aku mau bahas tentang, kalau ini kita akan mereview tentang hasil PowerPoint dari Ibu Danik Margowati. Oke, ayo mulai. Katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini disebut juga desimilasi. Katabolisme bersifat eksoterm atau menghasilkan energi. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi sel. Respirasi sel terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis. Setelahnya ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan ada sistem sitokrom. Berikut ada contoh gambar bagaimana proses respirasi sel berlangsung. Pertama ada glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukos plus lisis, adalah proses pemecahan molekul glukosa yang memiliki unsur kimia yaitu C6H12O6 menjadi 2 molekul asam pirufat atau CH3COCOOH dengan masing-masing 3 rantai karbon yang terjadi di sitoplasma. Glikolisis merupakan tahap awal dari respirasi sel atau cellular respiration dan menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Pada fase awal, dibutuhkan 2 ATP untuk mengubah molekul glukosa menjadi fruktose sebesar 1,6 bisphosphate, dan dengan bantuan enzim aldolase, molekul fruktosa 1,6 bisphosphate dipecah menjadi 2 molekul PGAL atau glyceraldehyde 3 phosphate. 2 molekul glyceraldehyde 3 phosphate inilah yang nantinya akan diubah menjadi 2 molekul pyruvic acid atau asam pirufat. Berikut adalah proses glikolisis. Fermentasi anaerob. Fermentasi anaerob berlangsung di dalam sitosol, sitoplasma, dan hanya terjadi apabila tidak ada oksigen. Asam pirufat hasil dari glikolisis dipecah menjadi etanol, senyawa dengan 2 atom C dan CO2. Pemecahan ini terjadi untuk setiap asam pirufat yang dihasilkan dari reaksi glikolisis. ATP dihasilkan dari setiap pemecahan ikatan karbon-karbon. Dan meskipun demikian, masih tersisa 1 ikatan karbon-karbon dalam etanol yang tidak terpecah. Sehingga fermentasi anaerob menghasilkan respirasi yang tidak lengkap dari sebuah molekul glukosa. Reaksi ini menghasilkan energi yang hanya cukup untuk kehidupan mikroorganisme. Sedangkan tanaman tingkat tinggi dan hewan akan mati apabila melakukan respirasi anaerob dalam waktu
waktu yang lama. Glikolisis. Lactic acid fermentation. Asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis tidak memasuki daur Krebs dan rantai transport elektron karena tak ada oksigen sebagai penerima H yang terakhir. Akibatnya, asam pirufat direduksi karena menerima H dari NADH yang terbentuk saat glikolisis, dan terbentuklah asam laktat yang menyebabkan rasa lelah pada otot. Peristiwa ini hanya menghasilkan 2 ATP untuk setiap mol glukosa yang direspirasi. Di sebelah kiri ada CH3COCOOH plus NADH menjadi CH3CHOH COOH plus NAD plus D2 ATP. Alcoholic fermentation. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi asetaldehid yang kemudian menerima H dari NADH sehingga terbentuk etanol. Reaksi ini juga menghasilkan 2 ATP. Pada sebelah kiri ada CH3COCOOH atau asam pirufat yang diubah menjadi CH3CHO plus NADH yang selanjutnya menjadi C2H5OH plus NAD plus 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif. Setelah glikolisis, pada proses respirasi sel, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang pertama, bila tidak tersedia oksigen atau O2, hasil dari glikolisis yang berupa asam pirufat akan mengalami yang namanya fermentasi. Dan pada kemungkinan yang kedua, bila tersedia oksigen atau O2, maka pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Pada dekarboksilasi oksidatif, pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA oleh pirufat dehydrogenase kompleks atau PDC, melepaskan NADH dan CO2. Dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs atau TCA cycle. Siklus Krebs terjadi apabila ada oksigen yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Asam pirufat dari reaksi glikolisis kehilangan CO2. Kemudian bereaksi dengan senyawa dengan 4 karbon atau asam oksaloasetat, membentuk senyawa dengan 6 karbon atau asam sitrat. Asam sitrat mengalami pemecahan menjadi senyawa asam dengan 5 karbon, kemudian menjadi senyawa asam dengan 4 karbon, mengalami pemecahan ikatan karbon-karbon, melepaskan CO2 dan menghasilkan energi metabolik atau ATP, NADH, dan FADH2. Untuk setiap pemecahan, senyawa asam dengan 4 karbon asid dibentuk kembali dengan siklus berlangsung kembali. Siklus berjalan 2 kali untuk setiap 1 molekul glukosa. 1 siklus untuk setiap 1 molekul asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis. Siklus Krebs.
sistem sitokrom atau transfer elektron. Bentuk energi metabolik yang paling berguna bagi tanaman adalah ATP. Berbagai macam energi metabolik yang dihasilkan melalui glikolisis dan siklus Krebs bergerak menuju membran dalam mitokondria. Di dalam membran mitokondria berlangsung rantai transport elektron yang disebut sistem sitokrom, yang sangat mirip dengan rantai transport elektron pada fotosintesis. Senyawa energi metabolik atau NADH dan FADH2 menyumbangkan elektronnya pada elektron transport carriers dalam rantai transport elektron. Dihasilkan gradien energi dan enzim penghasil ATP atau ATPase. Oksigen berperan sebagai penangkap atau akseptor elektron terakhir dan beraksi dengan ion H+ untuk menghasilkan air. Sistem sitokrom. Secara keseluruhan, sekarang tanaman telah mengkonversi seluruh energi yang tersimpan dalam ikatan karbon-karbon dari glukosa kembali menjadi berbagai senyawa energi metabolik yang diperlukan untuk metabolisme. Tanaman dapat menggunakan NADH atau FADH2 baik secara langsung atau diubah dahulu menjadi ATP untuk keperluan metabolisme. Ingat, bentuk energi metabolik ini tidak mudah untuk disimpan atau diangkut, sehingga respirasi harus berlangsung di setiap sel dan harus berlangsung pada saat yang tepat, yaitu pada saat energi metabolik diperlukan. Empat tahap respirasi. Glikolisis. Glikolisis cirinya adalah terjadi di dalam sitoplasma. Yang kedua ada atau tidak ada oksigen. Dan yang ketiga adalah memecah glukosa atau 6C menjadi 2 asam pirufat 3C. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif memiliki ciri yaitu mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Siklus Krebs memiliki 3 ciri yaitu matriks mitokondria. Yang kedua ada hanya apabila ada oksigen. Yang ketiga mengubah asam pirufat via asetil-CoA menjadi CO2 menghasilkan NADH dan FADH2. Pada sistem sitokrom atau transfer elektron memiliki 2 ciri. Yang pertama adalah membran mitokondria sama dengan kristal. Yang kedua, transfer elektron dari NADH dan FADH2 untuk mereduksi O2 menjadi H2O dan menghasilkan ATP. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana terjadinya katabolisme pada tumbuhan. Oke teman-teman, tadi sudah kita jelaskan tentang bagaimana terjadinya katabolisme yang khususnya adalah respirasi. Pada respirasi sel ada 4 tahap yang tadi sudah kita bahas. Ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron teman-teman. Kalau kalian kurang paham, bisa kalian cek link-link di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Oke, sama satu lagi teman-teman. Kalau kalian mau bingung dengan gambar-gambar, ada penjelasan yang lebih mudah dan lebih singkat bagaimana tentang cara cepat kita memahami respirasi sel. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Bye-bye.
Gimana teman-teman penjelasannya? Kalau misalnya kalian kurang memahami, bisa kalian cek link deskripsi di bawah yang menerangkan tentang beberapa gambar-gambar yang tadi dan beberapa penjelasan yang lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Oke, semangat belajar teman-teman untuk kedepannya. Jangan patah semangat. Oke, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.